Sang Penebus. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati Yesus yang lemah lembut, murah hati dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah keluarga yang bersyukur, dengan subtema bersyukur atas lingkungan hidup. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu dalam pertemuan kami, agar menerangi hati dan budi kami, sehingga kami mampu mendengarkan, memahami, dan mengimani sabda-Mu. Tuntunlah kami agar kami hidup selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan yang kita dengar dan renungkan, kita ketahui bersama bahwa Yesus mengungkapkan hal yang demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus menggambarkan umat pilihannya sebagai ladang gandum yang siap dipanen. Ladang itu subur, dan setiap tangkai berbuah. Ada yang 30, mistik Kristus. Kesatuan hidup keluarga kita juga akan semakin dikuatkan tatkala kita bersatu dengan kasih Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Mari kita selalu mengusahakan untuk merayakan Ekaristi bersama, sehingga kita semakin bersatu dengan Kristus dan juga satu dengan yang lain sebagai keluarga. Setelah kita merenungkan dan memeditasikan sabda Allah, terutama ayat tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah Bapa Paus, para uskup, para imam, dan para diakon, yang telah Engkau pilih menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Dengan rahmat kesabaran, kerendahan hati, agar membimbing umat pilihan-Mu
berjumpa dengan Engkau, terutama dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Kristiani, berkatilah ya Bapa keluarga-keluarga Kristiani yang telah Engkau satukan dalam sakramen perkawinan dengan rahmat kesetiaan, semangat pelayanan penuh kasih, sehingga keluarga-keluarga Kristiani mampu memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat cinta kasih yang telah menyatukan kami dalam keluarga Kristiani. Berkatilah keluarga kami dengan kesehatan, kesetiaan, kesabaran, dan semangat kasih yang saling melayani, sehingga keluarga kami hidup rukun, karena Engkau beserta kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus diperkaya oleh sabda Allah dan hidup doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Katolik diberanikan dalam membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang memang diperlukan, sehingga rela membagikan sebagian miliknya pada mereka yang lebih membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menggabungkan diri dengan keluarga Kudus Nazaret untuk menggapai keadilan dengan Sang Sahabat, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa novena penerimaan peserta didik baru. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada sekolah kami hingga hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru kami terima dalam setiap pengalaman dan perjumpaan hidup kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Perjuangannya mewartakan kabar baik ke seluruh dunia, kini berlanjut sampai sekarang. Semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkau juga menjadikan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung sekolah kami. Engkau mengobarkan semangat kerasulan di sekolah kami dengan penuh sukacita, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kerasulan pelayanan. Kami mohon berkat-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Ketuklah hati para orang tua agar mempercayakan putra-putri mereka di sekolah kami. Berkatilah semua panitia yang akan menunaikan tugas pelayanannya. Berilah kami pengharapan besar untuk menunaikan tugas kami sebagai pelayan-pelayan belas kasih-Mu, sehingga proses penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, dengan visi misi menjadi sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK, cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter, dan kebersamaan. Peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kami,
sehingga kami boleh menjadi berkat dan sakramen keselamatan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa, pujian, permohonan, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Dan berkatilah kami, perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Semoga Engkau memberikan rahmat sukacita dan kegembiraan dalam pelayanan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Hati Kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Mer Mari, doakanlah kami. Berkat Allah yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahi hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.